Ini sepenggal pengakuan dari mantan Sersan 1 Sulemi, salah satu mantan anggota Cakrabirawa yang dulu ikut dalam operasi penculikan terhadap Jenderal Abdul Haris Nasution. Kata Sulemi dalam pengakuannya, dia dan regu penculik yang ditugaskan menjemput paksa Jenderal Nasution, Menko Hankam saat itu, datang dengan baik-baik. Ya, kata Sulemi, dia dan pasukan Cakrabirawa datang ke rumah Nasution dengan baik-baik. Tapi, yang jadi pertanyaan, kalau datang dengan baik-baik, kenapa harus sampai mengumbar tembakan secara membabi buta yang akhirnya membuat putri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani, tertembak lalu meninggal setelah dirawat ke rumah sakit. Tapi begitulah pengakuan Sulemi setelah dia bebas dari penjara. Dikutip dari artikel berjudul, Kesaksian di Tuku Umar 40, yang ditulis Hendy Johari yang dimuat di situs historia.id. Dalam kesaksiannya, Sulemi mengungkapkan, ia dan regu Cakrabirawa pimpinan pembantu Letnan 1 Jahurup yang ditugaskan menjemput paksa Jenderal Nasution. Tiba di rumah jenderal senior itu menjelang subuh. Tiba di sana, satu regu pasukan berpakaian Cakrabirawa, kata Sulemi, langsung melucuti pasukan pengawal di rumah Jenderal Nasution. Kata Sulemi, pasukan pengawal Jenderal Nasution dilucuti dengan baik-baik. Kami lucuti senjata-senjata mereka dan secara baik-baik komandan kami pembantu Letnan 1 Jahurup mengatakan agar mereka tidak melawan. Karena kami datang terkait dengan perintah langsung dari Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi ABRI. Begitu menurut Sulemi dalam pengakuannya setelah dia bebas dari penjara. Sulemi melanjutkan ceritanya, ketika para penjaga rumah telah diamankan, dia dan dua rekannya yakni prajurit Kepala Hargiono dan Kopral Kepala Sumarjo langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Sulemi mengaku dia langsung mengetuk pintu kamar Jenderal Nasution secara pelan. Saya berusaha berlaku secara baik-baik memperlakukan seorang panglima. Kami jelas bukan sekelompok garong yang harus mendobrak langsung pintu kamar Pak Nasution, kata Sulemi dalam pengakuannya. Tidak berapa lama, kata Sulemi, pintu dibuka, tapi setelah itu, pintu kamar menurut Sulemi kembali ditutup dengan keras, lalu dikunci. Masih menurut pengakuan Sulemi, ketika itu menghadapi situasi seperti itu, dirinya mengaku panik. Dalam keadaan seperti itu, Sulemi menyimpulkan, Jenderal Nasution yang akan dijemput akan melakukan perlawanan. Maka, dia pun memerintahkan prajurit Kepala Hargiono membuka paksa pintu dengan cara menembak bagian tangkai pintu. Lalu prajurit Kepala Hargiono langsung menembak gagang pintu dengan senapan otomatis. Begitu tembakan berhenti, Sulemi mengaku, dia langsung menendang pintu dan merangsek masuk kamar. Sulemi mengaku, ketika masuk dalam kamar, dia mendapatkan Johanna Sunarti, istri Nasution, tengah berdiri dalam jarak sekitar 6 meter sambil memangku putri bungsunya, Ade Irma Suryani Nasution. Lalu, Sulemi pun membeberkan dialog antara dia dengan istri Jenderal Nasution. Begini bunyi dialognya, Pak Nasution di mana? Tanya Sulemi. Ada urusan apa dengan Pak Nasution? Sunarti balik bertanya. Urusannya Bu, Pak Nasution harus menghadap Presiden pagi ini juga karena ada masalah penting. Pak Nasution tidak ada di rumah, jawab istri Jenderal Nasution. Setelah mendengar jawaban istri Jenderal Nasution, Sulemi dan dua prajurit Cakrabirawa yang menyertainya tertegun. Tidak berapa lama, Sulemi mendengar suara rentetan senjata brand gun dari arah depan rumah. Sulemi sempat berpikir, apakah tembakan itu berasal dari brand gun rekannya Kopral Sarjo yang ditujukan kepada Nasution? Setelah itu, Sulemi dan dua prajurit Cakrabirawa bergegas keluar. Lalu ia memberitahu Jahurup bahwa Nasution sudah tak berada di kamarnya lagi. Masih menurut Sulemi, karena keterbatasan waktu, Jahurup memutuskan untuk menyudahi operasi. Setelah itu terdengar bunyi peluit. Regu penculik pun kembali menaiki kendaraan masing-masing yakni 3 truk dan 2 jeep. Dengan membawa serta ajudan Nasution, Letnan 1 Pierre Tandean. Lain lagi kesaksian yang diungkapkan Jenderal Nasution dalam buku Peristiwa 1 Oktober tahun 1965, Kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dalam buku tersebut, Jenderal Nasution menuturkan kesaksiannya tentang peristiwa upaya penculikan yang hampir merenggut nyawanya. Nasution bercerita, pada 1 Oktober tahun 1965 sekitar pukul 3:45 dini hari, dia dan istrinya terbangun karena banyak sekali nyamuk dalam kelambu. Pada waktu itu yang berada di kamar tidur adalah Nasution sendiri.
istrinya dan anaknya yang kecil Ade Irma Suryani Nasution. Beberapa menit sebelum pukul 4.00 Nasution mendengar bunyi berisik kendaraan. Kemudian pintu masuk ke kamar dan kamar kerja dibuka secara paksa. Mendengar kegaduhan-kegaduhan tersebut, istrinya membuka pintu kamar tidur untuk melihat keluar. Tapi istrinya segera menutup dan mengunci pintu kembali seraya memberitahukan kepada Nasution bahwa ada anggota Cakrabirawa dan menganjurkan kepada Nasution supaya jangan keluar. Waktu itu anak saya Ade juga terbangun dan berdiri di dekat istri saya. Saya kurang percaya dan berkata, "Saya akan berbicara sendiri dengan orang-orang itu." Kenang Nasution mengingat kembali subuh jahanam pada 1 Oktober tahun 1965. Tapi istrinya menghalang-halangi usaha Nasution. Meski begitu Nasution tetap memaksa. Selanjutnya Nasution membuka pintu. Begitu saya buka pintu, segera berhadapan dengan Cakrabirawa antara lebih kurang 1,5 meter. Ia terus bergerak untuk menembak. Saya mundur dan pintu ditutup. Beberapa rentetan peluru telah keluar dari senjata anggota Cakrabirawa yang ada di hadapan pintu itu. Otomatis saya tiarap dan oleh istri saya segera dikunci dengan susah payah. Oleh karena pihak Cakrabirawa yang menembak saya itu berusaha untuk masuk ke dalam kamar, kata Nasution dalam kesaksiannya. Menurut Nasution, beberapa anggota Cakrabirawa menggasak pintu dengan senjata, sampai retak-retak. Sementara itu mendengar kegaduhan tersebut, ibunya dan adik Nasution yang perempuan, yang kedua-duanya memang tinggal serumah masuk ke kamar tidur Nasution. Pada waktu itu adik perempuan Nasution yang bernama Mardiah menggendong Ade Irma dengan maksud untuk diselamatkan dari kamar tidur ke tempat lain. Tetapi karena gugup ia membuka pintu di mana anggota Cakrabirawa telah menunggu. Pintu terbuka, tembakan langsung mengenai Ade Irma. Tapi untungnya istri Nasution masih sempat segera menutup dan mengunci pintu kembali. Penggasakan pintu, menurut Nasution, terjadi lagi oleh anggota-anggota Cakrabirawa serta tembakan-tembakan dilepaskan lagi dari luar pintu. Ternyata satu peluru rakelings mengenai istrinya dan satu pada dadanya, sama-sama mengakibatkan luka sedikit. Untungnya itu hanya serempetan serpi peluru. Istrinya lantas meminta Nasution, suaminya, untuk cepat lari keluar kamar, lewat kamar sebelah dan gang depan WC dengan diikuti oleh istrinya dan yang lain-lainnya. Nasution lari keluar ke samping rumah, lalu naik ke tembok. Dari atas tembok Nasution menoleh, dan baru jelas betul bahwa anaknya Ade Irma terkena tembakan di bagian punggungnya. Waktu saya melihat ini, saya hampir kembali akan menghalangi anggota Cakrabirawa yang menembak tersebut. Tetapi hal ini dicegah oleh istri saya dan istri saya meminta dengan sungguh-sungguh supaya saya menyelamatkan diri secepat mungkin, kata Nasution. Kemudian Nasution melompat melewati tembok ke samping rumah. Pada saat meloncat itu, dia mendapat tembakan gencar dari anggota-anggota Cakrabirawa yang berada di sebelah rumah jaga. Tetapi syukur alhamdulillah tak ada peluru yang mengenai diri saya. Saya masih mendengar orang yang menembak tadi berteriak-teriak, kurang lebih ada orang lari ke sebelah tidak kena. Pelurunya kurang ke bawah. Setelah berhasil melompati tembok, saya kemudian bersembunyi di belakang drum air yang terletak di pekarangan Kedutaan Besar Irak di Jalan Tuku Umar nomor 38, kata Nasution. Dalam kamar di samping kamar tidurnya, anak Nasution satunya lagi yang bernama Yanti terbangun. Bersama Alpiah, pengasuh Ade Irma, Yanti melompat dari jendela dan lari ke paviliun, di mana ajudan Pierre Tendean juga terbangun dan terus keluar dengan senjata, sambil bersembunyi di pekarangan Kedutaan Irak itu. Nasution berpikir dan bertanya pada diri sendiri, kenapa Cakrabirawa menggerebek dan membunuh saya? Sedangkan pasukan Cakrabirawa adalah pasukan pengawal kehormatan istana atau presiden, dan apa sebab istana atau presiden memerintahkan mereka untuk membunuh saya? Apakah presiden sudah kena fitnah dan memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menembak mati saya di rumah saya sendiri? Zonder Forum Van Proses. Saya tahu bahwa berkali-kali saya difitnah dengan laporan palsu kepada presiden, kata Nasution. Pada waktu, kata Nasution, timbul pikiran untuk berusaha mendatangi rumah J. Leimena Waperdam II. Pikiran itu timbul selain rumah Leimena dekat sebelah rumah di mana dia bersembunyi. Selain Nasution juga mempunyai kepercayaan Leimena tidak akan berkhianat bila dimintai pertolongan untuk menghubungi istana atau presiden dan untuk menanyakan kepada pihak istana atau presiden mengapa istana atau presiden memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menembaknya di rumahnya sendiri. Tetapi maksud tersebut terpaksa saya urungkan,
Karena setelah mengadakan pertimbangan keadaan setempat, untuk mencapai rumah Palemena satu-satunya jalan adalah hanya melewati jalan besar Jalan Teuku Umar. Yang saya tahu dan dapat menduga bahwa jalan tersebut telah dikuasai oleh anggota-anggota Cakrabirawa. Oleh karena itu kemudian saya memutuskan untuk tetap bersembunyi sambil menanti pagi hari dan kemungkinan datangnya bantuan dari pasukan sendiri, kata Nasution. Saat sedang sembunyi, Nasution mendengar bunyi peluit dan Cakrabirawa itu pergi ke truk-truk lalu berangkat. Kemudian Nasution juga dengar keluarganya pergi. Kemudian setelah itu Nasution juga mendengar lagi ada 3 kali konvoi datang. Belakangan ia tahu, konvoi itu adalah masing-masing rombongan Jenderal Umar Wirahadikusumah, KKO dan CPM Guntur. Saya tak berani keluar dari tempat persembunyian saya tersebut. Juga orang-orang di rumah semua menjawab tidak tahu tentang saya karena curiga. Kira-kira pukul 8.30 menit saya diambil oleh Letkol CPM Hidayat Wirasonjaya, Komandan Detasemen Markas Staf Angkatan Bersenjata, dari tempat persembunyian saya dan dengan melalui tembok saya kembali ke rumah saya. Adalah kebetulan saya lihat dia dekat tembok, dan saya percaya ia mencari saya lalu saya keluar, kata Nasution. Kemudian oleh Letkol Hidayat Wirasonjaya bersama dengan Mayor Sumargono ajudannya, dan iparnya Bob Sunario Gondokusumo, dengan menggunakan kendaraan dibawa keluar dari rumah dengan sembunyi di lantai mobil untuk disembunyikan di suatu tempat tak jauh dari kantor staf angkatan bersenjata. Menurut Nasution, tindakan tersebut diambil karena dikhawatirkan masih adanya usaha-usaha untuk mengambil dan membunuhnya, terutama dengan adanya gejala-gejala dan usaha-usaha dari pihak pasukan Cakrabirawa yang mencurigakan setelah itu.